Halo semuanya, sahabat seni. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari Sanggar Karya Bakti Putra dan Sanggar apa tadi tuh? Jaga Dipa dalam acara kegiatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, di mana Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan kegiatan ini untuk memberikan sesuatu bahwa seni tradisi di Tatar Galuh Ciamis itu memang harus ada dan tetap masih ada. Nah ini akan bertanya nih pada Ade. Ini Ade umurnya berapa tahun, Dek? Hah? Seberapa tahun? 8 tahun. Wih, sejak kapan Dek belajar pencaksilat ini, Dek? 6 tahun. Oh iya, berarti dia sejak kecil sudah belajar silat. Saya aja tidak bisa silat itu. Neng, ini Neng belajar silat itu sejak umur berapa tahun, Neng? 6 tahun. Jadi masih TK ya udah belajar silat. Waduh, mantep. Ini sama nih adik-adik ini juga ya. Ini kira-kira Dek, kenapa Anda tertarik dengan seni pencaksilat ini? Alasannya kenapa, Dek? Iya. Untuk bela diri. Ya. Bela diri dan untuk melestarikan budaya. Oh, Melestarikan budaya. untuk melestarikan seni budaya. Memang seni tradisi itu memang harus dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, itu begitu sahabat seni. Nah, ini apa nih? Kenapa ikut pencaksilat gitu? Alasannya apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa? Dek, ayo ngomong dong. Hah? Siapa yang bisa laki-laki ngejawab? Ada? Baby? Nah, kamu aja ini. Alasannya kenapa nih? Kok seneng gitu dengan pencaksilat? Seneng, alasannya gimana? Alasannya kok sampai seneng dengan silat? Alasannya, Neng, ayo. Seneng terbawa temen, ya. Nah, kamu, Neng, ayo. Alasannya apa? Kok seneng ikut silat? Apa alasannya? Ibing silat, apa alasannya? Nah, tambahin aja sama yang agak gede dikit ini mas sudah agak gede. Malu-malu. Ya, jangan malu dong. Ya. Alasannya, kok seneng gitu selain tadi untuk melestarikan seni tradisi? Sekaligus hobi. Ya. Untuk prestasi. Ya, sip. Untuk Bela diri juga, jaga-jaga. Kalau punya ilmu bela diri kita tuh paling tidak untuk ya menahan emosi gitu, paling tidak kan ke situ. Bagaimana menurut Kang Opik nih, membina mereka ini susah enggak gitu? Gampang-gampang susah sebenarnya, Pak. Iya. Sama dengan pendidikan formal. Ya. Tapi di sini kan karena pencaksilat ada beberapa aspek yang harus diterapkan kepada anak-anak. Nah, iya. Jadi bukan hanya masalah pengetahuan formal, Ya. jadi masalah fisik, kemudian mental, pembinaan untuk pencaksilat kan lebih komplit sebenarnya. Kemudian di Sanggar juga kami bukan hanya sebatas latihan pencaksilat, ilmu agamanya juga sama, dibinaan untuk anak-anak, biar moral mereka ada nilai plusnya ketimbang anak-anak yang sekedar latihan formal, pendidikan formal saja. Jadi ini juga di Sanggar ini juga ya, artinya selain untuk bela diri juga untuk prestasi ya, katanya. Iya. Tadi Neng bilang ada benar. Prestasinya kebetulan kan untuk tingkat sekolah baik SD, SMP, Iya, dan betul. selanjutnya ada beberapa kegiatan khususnya untuk pencaksilat yang diperlombakan, di antaranya untuk PGR. Oh, ada iya, yang betul. perorangan, kemudian berpasangan atau ganda, kemudian bergu atau trio. Itu diperlombakan untuk tingkat SD di O2SN, tingkat SD. Oh iya, SMP, betul, dan O2SN. Oh betul, jadi ada pengembangan ke arah Iya. situ ya. Jadi prestasi untuk anak-anak bisa membantu nantinya mendapatkan beasiswa di tingkat sekolah. Wis, mantap. Ya betul. Jadi demikian ya sahabat seni, bahwa mereka itu tidak hanya ingin tahu saja, tapi mereka harus benar-benar mendalami. Bahkan di dalam ibing silat itu
Yang saya tahu itu kan ada yang namanya Cimandean, Cikalongan, bahkan ada Aum Turatan. Itu memang sudah ada di Jawa Barat, itu memang aliran-aliran atau gaya-gaya seperti itu. Ini kebanyakan yang diambil gaya apa ini yang disangar? Cimande, Cikalong. Kebetulan untuk sekarang kan yang ditampilkan tadi. Betul. Kolaborasi silat dengan jaipongan. Wis, keren ya, betul. Jadi ada paling tidak ada kreativitas lah. Iya. Bagaimana cara menggabungkan, mengkolaborasi antara seni silat dengan jaipong. Jadi ada nilai ketertarikan, tidak monoton gitu. Ketika silat itu hanya sekedar gerakan silat saja. Ya betul. Jadi memang pelaku seni itu memang harus punya rasa ingin bagaimana cara membuat sesuatu, ada inner, ada kreativitas gitu, ada bagaimana cara memberikan sesuatu atau proses dalam bentuk garapan itu memang inovatif, juga bisa termasuk inovatif. Kira-kira kedepannya ini bagaimana? Setelah mereka bisa dilatih, langkah kedepannya, harapannya bagaimana? Harapannya mungkin dengan kondisi sekarang, masa pandemi seperti ini cepat berlalu. Besar sedikitnya ada pengaruh terhadap anak-anak ketika program latihan juga merasa terbatasi. Betul. Dengan masa pandemi seperti sekarang. Kemudian agenda kami juga untuk kegiatan formal di sekolah, event-event pertandingan maupun yang diselenggarakan oleh pihak sekolah ataupun kedinasan, sekarang agak kurang, apalagi yang swasta, dikelola oleh swasta. Hampir 2 tahun ini hampir tidak ada. Iya, betul. Jadi begini ya, sahabat seni, ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini segala aspek kehidupan itu akan terpengaruh jelas, terutama di kegiatan-kegiatan event seni budaya, pentas-pentas seni. Ini memang sangat terasa sekali bagi pelaku seni, bagaimana mereka merasakan dengan adanya COVID yang sampai sekarang ini masih tetap ada gitu. Jadi ya paling tidak lah kita tetap bisa menjaga 3M dan 5M itu. Bagaimana kita mengantisipasi hal demikian. Insya Allah masa tidak hilang gitu. Nah, kita hanya berdoa saja, karena beberapa kegiatan yang kita lakukan juga tetap kita bisa memberikan sesuatu bahwa seni itu agar tetap ada, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ya dengan pentas daring, dengan dokumentasi, dengan revitalisasi masih tetap kita lakukan agar kreativitas dari seniman itu masih bisa berjalan. Amin. Dan ya terima kasih semuanya, sukses. Selamat, dan mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan dengan kita menyayangi, bisa melestarikan seni budaya di Tatargaluh Ciamis. Mudah-mudahan seni tradisi yang ada di Tatargaluh Ciamis yang mungkin sudah kita rasakan ada begitu banyak, dengan tempat di situs Karangkambuyan ini merupakan tinggalan kerajaan Galuh ini ya. Ini bekas kerajaan Galuh atau tinggalan kerajaan Galuh ini pada abad 7 dulu nih, sudah berdiri kerajaan di sini ini. Ini lokasinya ini kurang lebih 25 hektar ya. Itu pada zaman Wereti Kandayun. Jadi cikal bakal kerajaan Pajajaran itu memang dari sini. Ditambah dengan kerajaan Simagaluh yang ada di Kawali itu pada abad 13. Jadi begitu peradaban di Tatargaluh Ciamis itu memang sudah ada. Demikian, selamat, mudah-mudahan di jalan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, agar kita tetap sinergis antara seniman, pelaku seni, dan masyarakat dalam memajukan seni budaya tradisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam seni.